Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Royani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Al-Madinah Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Wildia Akhnarima. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Wildi, sehat Wildi? Alhamdulillah sehat Bu Roy. Bu Roy gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Wildi ya. Wildi, saya mau minta waktunya nih sebentar nih untuk melakukan kegiatan pra-observasi yang sudah kita bicarakan kemarin ya. Bangga. Nah, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Bu Wildi. Saya mohon izinnya. Kemudian juga supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi guru berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, sambil kita bincang-bincang santai aja Bu Wildi ya. Nah, dalam kegiatan pra-observasi ini saya ingin tahu sejauh mana kesiapan Bu Wildi dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan kita lakukan dalam kegiatan observasi besok. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari kegiatan ini? Yang saya harapkan Ibu Roy setelah kegiatan observasi ini saya bisa lebih bervariasi lagi dalam memberikan materi kepada murid di kelas nih Bu, dengan menggunakan berbagai macam media ya Bu, saling berkolaborasi, saling ilmu juga sama Bu Roy nanti mungkin ya, yang bermanfaat agar bisa lebih memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid Bu Roy begitu. Oke, berarti lebih variatif, kemudian menggunakan metode dan media pembelajaran yang pastinya lebih berpusat pada murid atau student center ya. Oke, Bu Wildi, jadi intinya Ibu harapkan yaitu lebih variatif ya, dengan menggunakan metode dan media pembelajaran dan yang lebih berpusat pada murid ya atau student center. Nah, semoga sharing ini saya bisa membantu dan Bu Wildi juga tidak merasa terbebani dengan kegiatan observasi ini ya. Kalau boleh saya tahu, Bu Wildi akan menyampaikan materi apa di kelas? Sebelumnya insya Allah Bu Roy dengan senang hati nih, saya nggak merasa keberatan loh untuk Ibu melakukan observasi di kelas saya nanti. Insya Allah saya akan menyampaikan materi seni budaya Bu Roy, dengan materinya tentang unsur-unsur seni rupa. Oke, berarti materinya adalah seni budaya ya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya seni budaya yang akan Ibu sampaikan itu apa? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kembali ya unsur-unsur dari seni rupa dengan benar Bu Roy. Oke, baik Bu Wildi. Jadi berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, tentunya Ibu sudah melakukan beberapa persiapan. Betul. Ya untuk kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti secara saat observasi. Nah, apa saja yang sudah Bu Wildi persiapkan untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti? Persiapan kegiatan pembelajaran saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran Bu Roy seperti modul ajar, terus sumber buku juga udah, dan bahan evaluasi juga sudah disiapkan. Alhamdulillah ya Bu Wildi ya, berarti persiapannya sudah lengkap ya? Ya, alhamdulillah. Oke, dalam menyampaikan materi nanti kira-kira ada hal yang membuat Bu Wildi ini merasa kesulitan nggak? Mungkin bisa pada murid yang mungkin menangkap pelajarannya itu agak sulit secara materi disampaikan ataupun sebagainya. Dalam materi seni budaya ini murid saya itu memiliki kemampuan yang beragam Bu Roy. Ada murid yang cepat dia menangkap materi, ada juga yang lambat, dalam artian dia harus dijelaskan dulu pelan-pelan sama kita gitu dengan berulang. Tapi ada juga murid yang menganggapnya materi ini mudah, ada juga yang menganggapnya ini juga sulit gitu Bu. Oke, jadi Wildi, yang Ibu Wildi sampaikan ini dari segi kesiapan siswa ya, kesiapan siswa. Nah, di sini Ibu sudah mulai memahami karakter-karakter siswa, mana siswa yang bisa menangkap lebih cepat, mana siswa yang menangkapnya mungkin perlu bertahap seperti itu ya, untuk bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Cukup beragam ya Bu ya. Nah, dari keberagaman potensi tersebut dan kesiapan muridnya itu sendiri, pasti Bu Wildi sudah memiliki strategi nih. Strategi pembelajaran atau metode atau media pembelajaran yang akan Bu Wildi gunakan terkait dalam penyampaian materi Bu Wildi. Nah, kalau saya ingin bertanya, kalau begitu apakah Bu Wildi bisa menceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran untuk pelaksanaan observasi nanti? Walaupun murid saya
memiliki kesiapan belajar yang beragam ya Bu Roy ya. Saya tetap berusaha memfasilitasi murid-murid di kelas Bu, baik itu murid yang cepat atau yang sedang maupun yang kurang dalam menangkap materi yang saya sampaikan. Di sini saya akan mencoba menayangkan video pembelajaran Bu Roy menggunakan contoh-contoh unsur seni rupa juga dan juga menggunakan PowerPoint Bu Roy. Juga saya akan membuat kelompok nih Bu Roy sama menganalisis soal secara berkelompok. Terus untuk murid yang sudah lebih paham dan cepat dalam pengerjaan tugas, saya akan memberikan kesempatan murid tersebut untuk menjadi tutor sebaya Bu Roy, agar membantu teman-temannya nih yang belum paham tuh biar lebih paham sama mereka juga gitu. Wah, luar biasa ya, bagus sekali ya perencanaan dari Bu Ildi ini sudah benar-benar sudah matang ya. Jadi Bu Ildi ini sudah sangat siap dalam persiapan untuk pembelajaran yang disampaikan nantinya di kelas ya. Nah, di sini saya melihat Bu Ildi ini sudah prepare banget untuk menyiapkan mana kebutuhan murid, juga memunculkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan saya lihat ini berdiferensiasi metode pembelajaran Ibu juga sudah cukup oke banget ya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi nih, kira-kira nih Bu, ada panduan seperti apa sih yang akan Ibu berikan terkait dengan pemahaman materi murid pada materi yang akan disampaikan oleh Ibu? Kita kan sebagai guru ya Bu Roy harus lebih memperhatikan murid-murid kita ya. Insya Allah saya akan berkeliling terus memberikan panduan dalam menyelesaikan tugas individu maupun kelompok. Nah di sini saya akan berkeliling Bu Roy untuk mengawasi bagaimana murid saya nanti di kelas berdiskusi menyelesaikan lembar LKPD yang saya akan berikan nanti. Oke, bagus sekali Bu. Jadi Ibu sudah pandangannya sudah merencanakan pembelajaran ini dengan sedetail itu ya. Nah, terkait dengan yang sudah Ibu persiapkan, adakah hal yang masih kurang? Kalau ada, kira-kira menurut Wildy apa? Ya Bu, ini kan masih dalam proses semuanya ya Bu ya, baik itu media maupun perangkatnya. Jadi memang sudah ada yang saya kerjakan, namun juga ada juga yang belum saya selesaikan gitu loh Bu Roy. Oke Bu, kira-kira kapan Ibu akan menyelesaikannya? Insya Allah Bu Roy ini setelah kegiatan ini nih saya akan langsung menyelesaikan persiapan untuk kegiatan observasi nanti. Baik, untuk mempersiapkan kekurangannya Bu Wildy membutuhkan bantuan kah? Tentu tuh Bu, kalau tidak memberatkan Mas, saya sangat berterima kasih nih kalau Ibu tuh berkenan bantu saya nanti. Baik, insya Allah nanti saya bantu terkait dengan kelengkapan persiapan dalam pembelajaran. Nah, Ibu kan sudah menceritakan nih mulai dari strategi, metode, media, kemudian juga tujuan yang sudah akan Ibu persiapkan dalam pembelajaran nanti. Semua proses pembelajaran ini kan tentunya ada beberapa kompetensi yang akan Ibu kembangkan terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang sudah saya sampaikan di awal mengenai pengembangan diri Bu Wildy. Kira-kira menurut Ibu, dari kegiatan ini saya bisa membantu dari sisi pengembangan kompetensi yang mana? Oke, Bu, di sini kan saya juga ingin mengembangkan potensi saya sebagai guru ya Bu Roy ya. Salah satunya bagaimana cara saya nih menyampaikan materi kepada murid bisa lebih jelas, bisa lebih dipahami oleh semuanya, walaupun kita juga harus melihat dari segi kesiapan dan kebutuhan murid itu sendiri ya Bu dalam pengembangan sosial emosionalnya Bu, seperti itu. Baik, berarti dari obrolan ini kompetensi dalam mengajar dan sosial ekonomi ya dalam menghadapi keberagaman karakter murid ya. Nah, terkait dengan kompetensi yang akan Ibu tingkatkan, pasti ada strategi dari Ibu. Bagaimana strategi Ibu untuk mencapai kompetensi tersebut? Saya nih secara pribadi akan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang lebih baik ya Bu, dengan menggunakan metode yang beraneka ragam, supaya nanti murid-murid saya menjadi senang dan bersemangat dalam pembelajaran gitu loh Bu Roy. Oke, baik, saya melihat Ibu sudah memiliki strategi yang tepat terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih condong pada diferensiasi proses. Nah, dengan menggunakan berbagai macam metode dan diskusi yang kemudian hasil diskusinya akan dipresentasikan di depan kelas. Baik Bu Wildy, saya pikir cukup mengenai bincang-bincang kita tentang persiapan pra-observasi yang akan kita laksanakan supervisi akademik nanti. Nah, terima kasih ada waktunya dan silakan Ibu melanjutkan kegiatan Ibu. Ya, wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Roy, ternuhun juga. Baiklah, ini perbincangan pra-observasi saya dengan rekan sejawat saya Ibu Wildia Akhnarima dari kelas 5D. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat kan semua hari ini? Sehat. Sebelum belajar, ibu mau absen dulu. Ada yang nggak masuk semua hari ini? Sepertinya masuk semua ya, lengkap ya, 26 ya. Iya. Apa bang? Ya. Oh iya. Oke kakak. Sebelum kita mulai belajar, silakan Ajis pimpin doa. Ya, terima kasih banyak kakak. Sebelum kita mulai, biar semangat dan cinta tanah air yang makin cinta gitu ya, kita nyanyikan bersama-sama lagu Wajib Sana. Kalau yang biar semangat paginya, bisa kan? Bisa? Udah sering banget nyanyi lagu ini di upacara. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Halo. Oke, terima kasih banyak. Saya semua ya, sudah siap belajar bersama Ibu ya. Hari ini kita akan masuk ke materi unsur-unsur seni rupa di seni budaya. Minggu lalu Ibu sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok belajar. Jadi Ibu kelompok apa sih ini? Masih ingat ya? Ini adalah kelompok yang Ibu bagi. Ini adalah kelompok yang secara karakter pembelajarannya bersifat audio. Jadi ini kelompok apa kan? Kinestetik, dan ini kelompok visual yang lebih melihat. Oke, kita masih ingat minggu lalu kita belajarnya baru sedikit yang tentang seni rupa ya. Kita lihat dulu video pembelajarannya ya. Perhatikan dulu. Sebelum masuk ke seni rupa, kita masuk sini. Sebelumnya, apa sih tujuan pembelajaran Willy untuk materi yang sekarang kalian? Tujuan pembelajaran Ibu pada kegiatan pagi hari ini, 1. Menjelaskan unsur seni rupa. Yang kedua, mengidentifikasi unsur seni rupa. Yang ketiga, menjelaskan prinsip seni rupa. Yang keempat, mengidentifikasi prinsip seni rupa. Yang kelima, menjelaskan ragam seni nusantara, dan yang lain membuat pola dan ragam hias nusantara. Ya, mudah-mudahan dari sebuah video pembelajaran ini bisa tersampaikan dengan baik dan kalian bisa memahami dengan baik. Oke, kita lihat apa aja sih yang maksud dengan unsur seni rupa. Oke, kita lihat. Kalau dilihat dari sini unsur seni rupa, kalau kita lihat itu pakai kalian halaman berapa? Ya, di awal ya. Ya, unsur seni rupa. Seni rupa merupakan cabang karya seni yang dapat dilihat dan diraba wujudnya. Sebuah karya seni rupa dapat dilihat jika memiliki unsur. Unsurnya ada berapa aja kan? Ada apa kan? Ada titik, bentuk, warna, tekstur, oke, ada berapa? Ada 9 ya? Ada titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, ada ruang, ada warna, tekstur, serta gelap atau terang. Itu adalah salah satu unsurnya. Jadi kalau misalnya pengen membuat garis, itu sudah termasuk unsur seni rupa nggak sih kira-kira? Lanjut, next. Bisa kita jelaskan satu-satu dulu ya.
kelihatan lebih besar. Nah, Contoh pada suatu pintu. banyak ya, macam-macamnya ya. Banyak kedua. B. Garis. Kita masuk ke yang garis. Kita akan lihat gambar garis oke. Hasil goresan suatu benda. Ada juga yang mengatakan bahwa garis merupakan sekumpulan titik dalam satu lintasan. Garis memiliki dimensi menanjak. Secara garis besar, garis ada terdiri dari dua macam, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Jadi apa? Garis lurus dan garis Garis Saya lihat gambarnya. berdasarkan bagiannya tersendiri, yaitu garis horizontal, Garis horizontal, garis vertikal, garis vertikal dari atas ke bawah ke bawah ke atas, garis diagonal, garis diagonal, garis lengkung. garis lengkung. Tadi sudah ya, dia PPT-nya sudah, ya kan? Tentang sesuai rupa sudah mulai dari titik, garis sampai ke terang dan gelap ya kan, warna sebagainya. Nah kalau di buku paket kakak, di situ sudah dijelaskan kan, unsur-unsur seni rupa ya nggak sih? Ada nggak? Nggak ada ya. Udah dibaca belum? Udah ya. Tadi sudah dijelaskan di depan PPT PowerPoint ibu sudah ada, video juga sudah ada, bentuk-bentuknya seperti apa sudah paham ya kak ya. Kita akan lihat pengertiannya. Ibu minta Gibran coba dibacakan pengertian tentang titik. Yang kencang bang suaranya bang. Unsur seni rupa terkecil yang dapat digunakan untuk menciptakan unsur-unsur lain. Ya, unsur seni rupa terkecil yang dapat digunakan untuk menciptakan unsur-unsur yang lain. Jadi tadi dijelaskan dari semuanya mulai dari titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, gelap dan terang sama lain itu ada di buku nih nilai. Oke kakak, baik untuk selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi sejauh mana kakak memahami pembelajaran pada hari ini. Oke ibu mana? Ibu mau dengar suara kelompok dari audio. Suara yang mana? Iya ada suara ya. Tugasnya untuk kelompok audio itu membuat lagu-lagu dari unsur-unsur seni rupa. Lagu ya, ibu tunggu kalian itu jago-jago, nyanyinya keren. Walaupun menjelaskan juga keren. Oke ya, ditunggu ya ini kelompoknya. Silakan dibuat dan didiskusikan bersama kelompoknya. Kakak, ini kelompok apa kak? Kinestetik. Ibu minta kelompok ini mencari unsur-unsur dari seni rupa tersebut dari titik, mulai dari garis, bidang yang ada di sekitar kelas kita. Tapi nggak boleh rusuh, ya. Kalian pilih aja kalau di loker, kalau ada di baca kita ya. Paham nggak? Paham ya Kamila untuk kelompoknya yang ditolong disiapkan kelompok. Oke. Baik, untuk kelompok yang terakhir adalah kelompok visual. Ibu mintanya ke kelompok ini membuat mapping atau rangkuman dari materi tadi, materi tentang unsur seni rupa. Bisa dipahami kakak? Bisa. Oke, baik. Kita akan mulai. Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup ya? 5 menit ya? 10 deh. 10 deh biar lebih mantap hasilnya. Silakan kakak, Kamila diajak teman-teman dulu. Jadi ini sih. Jadi kan, jadi kalau kita masukin nih unsur-unsur garis ini. Apa-apa. Terus mana lagi sih? Oh penggaris bisa. Ini juga apa? Ular. Boleh. Ada kesimpulan. Ini boleh. Oke. Dari titik. Mau mana? Garis. Itu ada 9.
tapi sebagai bentuk dan ruang. Cukup dipahami teman-teman? Cukup ya, cukup dipahami ya. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok kinestetik yang pria. Mulai dulu. Kami dari kelompok visual akan menjelaskan mengenai tentang unsur seni rupa. Ada garis, kilas, bentuk, warna, tekstur, pola pelaksana, dan Cukup dipahami kan teman-teman? Mapping yang dibuat sama kelompoknya visual. Bagus ya, menarik ya. Langsung dibuat jaring-jaringnya bentuknya seperti apa. Bisa menyanyikan unsur seni rupa ya, misalkan boleh ikut mengikuti nyanyiannya bisa ya teman. Pakai nada apa kak nyanyinya kak? Pakai lagu apa? Ada di buku bisa lah ya, sambil lihat di buku juga. Kita 1, 2, 3. Unsur-unsur seni rupa ada 9. Bentuknya tekstur warna terima kasih anak kelas 5D hari ini sudah mempelajari dengan semangat unsur seni rupa. Kalau ibu pulang, unsur seni rupa ada apa aja? Ada titik, garis, tiang, bentuk, warna, tekstur, Oke, nah sebelumnya biar ibu lebih yakin kalau kalian sudah memahami materi yang disampaikan, ibu akan memberikan lembar kerja seni kayak polos itu. Hanya kita masukin abang Rehan, saya Lentis. Jangan lama, kan istirahat katanya. Dikerjain Rehan, abang Rehan dikerjain. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Pembukaan atau tempatnya saja? Ya, dari sini pembukaan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yuk, kakak, terima kasih. Hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan ibu sangat maksimal. Mudah-mudahan juga ini bisa manfaat ya untuk kalian ya. Ada yang ditanyakan sebelum ibu tutup materi pada hari ini? Tidak. Sudah dipahami dan sudah dimengerti? Tidak. Tetap semangat dalam belajar? Tidak. Semangat ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Royani dari CGP Angkatan 9 dari Siti Al-Madinah, Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang telah dilakukan kemarin. Nah, kebetulan di sini telah hadir PT saya, Ibu Eni Sukendi, kemudian juga rekan sejawat saya, Wildia Akhlahima, sebagai rekan sejawat yang sudah melaksanakan supervisi akademik, dan kali ini kita akan melaksanakan pasca observasinya. Assalamualaikum Wildi. Waalaikumsalam Bu Roy, alhamdulillah. Selamat siang Wildi, terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana kabarnya hari ini Wildi? Alhamdulillah, selamat siang juga Bu Roy, sehat alhamdulillah. Gimana Bu Roynya sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Wildi. Iya Wildi, kita akan coaching sejenak nih Wildi ya. Di sini akan melakukan percakapan sederhana sambil santai aja ya, membahas tentang observasi pembelajaran yang kemarin, praktik pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas. Saya minta waktunya 10-15 menit ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu ingin sampaikan di akhir percakapan kita siang ini setelah kita melaksanakan observasi kemarin? Ya Bu Roy, pada percakapan siang ini nih ya, saya harapkan yaitu bisa sharing terkait pembelajaran yang kemarin saya lakukan di kelas Bu Roy. Apakah ada kekurangannya dan apa yang harus diperbaiki setelahnya itu loh Bu. Baik, jadi Bu Wildi sharing terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan mengenai kegiatan pembelajaran kita kemarin ya, dan apa yang harus kita perbaiki. Oke, nah sebelumnya saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Wildi setelah melaksanakan observasi kemarin. Alhamdulillah lega sekali ya Bu Roy ya, jadinya setelah masuk pembelajaran kemarin itu dengan menggunakan beberapa strategi, metode dan media yang sudah sharing dengan Bu Roy juga, tentunya anak-anak jadi lebih bersemangat ketika belajar kemarin Bu Roy. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya, baik ya. Kemarin juga saya lihat antusias sekali anak-anaknya, di mana kondisi mereka itu memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang variatif yang Iya. berbeda-beda seperti Rehan dan teman-teman yang lain ya kemarin ya. Iya. Iya. Oke. Apakah rencana perbaikan yang sudah Ibu sampaikan kepada saya ketika tahap praobservasi ini sudah tercapai? Sudah Bu Roy, kemarin saya rencanakan kan ya bagaimana metode dan media pembelajaran seperti yang sudah kita rencanakan di awal, dan sudah bisa hasilnya juga kita bisa lihat kemarin anak-anak juga belajarnya antusias banget ya Bu pas belajar sama kita. Oke, jadi yang sudah Ibu rencanakan itu tahap-tahapnya sudah dilaksanakan semua ya Bu ya? Sudah Bu Roy. Oke, untuk murid-murid sendiri apakah Ibu merasakan bahwa anak-anak ini sudah mencapai tujuan pembelajaran yang telah dituliskan dalam modul ajar Ibu kemarin? Sesuai dengan modul ajaran kemarin, alhamdulillah anak-anak sudah sangat mampu melaksanakan semua modul ajar ya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, di mana anak-anak mampu menjelaskan macam-macam unsur-unsur seni rupa. Dari setelah pembelajaran pun saya mengadakan evaluasi dan hasilnya sudah dikoreksi. Alhamdulillah anak-anak juga sudah sangat bagus memahami materi yang telah kita sampaikan kemarin, Bu Roy. Baik, jadi murid-murid telah mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan ya. Oke, kalau begitu kita akan mengidentifikasi nih Bu bersama terkait dengan pembelajaran kemarin. Bisakah Ibu sampaikan apa yang menjadi keunggulan seperti yang Ibu rasakan sudah baik, tentu akan Ibu coba pertahankan. Silakan Ibu. Yang saya rasakan sudah cukup baik ya Bu Roy ya. Salah satunya saya sudah mencoba pembelajaran kontekstual, di mana saya mencoba mencari berdasarkan minat dan bakat anak-anak gitu Bu Roy. Jadi memfasilitasi juga gitu kemampuan mereka gitu ya. Selain itu juga kemarin sudah dipakai media pembelajaran yang cukup menarik Bu. Jadi anak-anak lebih fokus dalam pembelajaran gitu Bu. Oke, baik Bu. Terkait dengan keunggulan, Ibu bisa pertahankan ya. Insya Allah. Ya, selanjutnya, Ibu, saya ingin tanyakan juga apa yang terkait dengan hal-hal yang sekiranya ini masih kurang atau yang misalkan harus Ibu perbaiki ke depannya. Kemarin ketika pembelajaran ya Bu Roy ya, masih kurang tuh satu itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya masih rasa kurang gitu di diri saya gitu ya, karena emang baru dan awam juga gitu ya Bu untuk pembelajaran yang berdiferensiasi itu Bu Roy, seperti itu. Mungkin ada bisa nanti diperbaiki atau ditambah-tambahkan yang kurang-kurangnya gitu, jadi bahan masukan buat saya juga gitu. Baik. Ya, berarti tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, dari mulai perencanaan, proses, juga evaluasinya ya. Yang ingin saya tanyakan juga ini terkait dengan pengembangan diri, kompetensi pada diri Ibu. Tentunya Ibu ingin melakukan pengembangan dalam kompetensi Ibu yang agar lebih baik lagi dari yang sekarang ya. Kira-kira cara atau strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai ini semua? Dan kira-kira Ibu punya rencana apa sih terkait dengan pengembangan kompetensi yang menurut Ibu ini masih kurang dan kita perlu perbaiki? Saya mencoba memperbaikinya dengan mengikuti workshop ataupun juga saya ngikutin pelapon mereka belajar ya Bu ya, terus juga mengikuti KKG, dan yang pentingnya salah satunya juga ikut komunitas dan sharing seperti ini dengan sejawat gitu Bu, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam pembelajaran saya kemarin, seperti itu Bu Roy. Wah, bagus sekali tuh Bu, keren ya. Jadi rencana perbaikan Ibu ini sudah mulai terencana ya, mudah-mudahan bisa dilakukan ya, seperti kegiatan PMM, platform Merdeka Mengajar ya, kemudian KKG, juga kolaborasi dengan teman sejawat ya. Nah, terkait rencana ini, nah kira-kira nih kapan nih Ibu akan memulainya? Ya, untuk pelaksanaannya insya Allah secepatnya Bu Roy, saya akan mencoba melakukannya. Alhamdulillah. Oke, baik sekali ya Bu. Jadi sudah ada planning seperti ini ya, berarti semoga lancar terlaksana dengan sukses ya Bu ke depannya. Nah, terkait dari pengembangan diri Ibu, ini kira-kira siapa yang akan menjadi sumber inspirasi dan siapa yang Ibu butuhkan untuk menyemangati Ibu dalam melakukan proses-proses atau rencana-rencana yang tadi sudah Ibu sampaikan? Yang sudah pasti kepala sekolah ya Bu, sebagai pimpinan saya di sekolah gitu ya, terus juga rekan-rekan sejawat seperti Bu Roy seperti ini kan enak ya Bu, dan keluarga ya pastinya. Bagus Bu, ya bagus sekali itu. Jadi saya juga simak Ibu berencana untuk mengerjakan PMM, kemudian juga mengikuti setiap kegiatan KKG ya, juga bekerja sama dengan komunitas, rekan-rekan sejawat ya.
juga kita bisa melihat di platform Merdeka Mengajar ini udah banyak sekali ya Bu, ada materi-materi, kemudian juga aksi nyata yang bisa kita jadikan contoh-contoh pelaksanaan pembelajaran kita untuk meningkatkan kompetensi kita nanti ke depannya ya Bu ya. Baik, dari hal-hal yang Ibu sampaikan ini kira-kira ada tidak yang masih mengganjal di hati Ibu? Insya Allah tidak ada ya Bu ya. Saya rasa sudah sangat cukup gitu ya Bu. Cuman misal ada evaluasi dari Bu Roy atau ada perbaikan, sangat ditunggu sama saya. Oke, baik Bu Wildi. Terima kasih Bu Wildi. Boleh saya menyampaikan refleksi hasil observasi yang kemarin kita sudah laksanakan? Mangga Bu Roy. Jadi observasinya memang Ibu sudah menyampaikan bahwa tadi pembelajaran berdiferensiasi dari mulai perencanaan, proses juga saat evaluasi ya. Di sini saya memberikan sedikit masukan sebagai pembelajaran kita sama-sama ya Bu, untuk meningkatkan pengembangan kompetensi kita ya, bukan untuk menggurui ataupun untuk mengejas ya pembelajaran yang ada di kelas Ibu. Jadi kita sama-sama untuk kemajuan. Nah, di sini yang saya lihat memang dari pembelajaran berdiferensiasi ini secara konten dan proses dalam pembelajaran yang tadi Ibu sudah sampaikan ini perlu ditambahkan, karena untuk tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini boleh mencakup 3, diantaranya ada konten, kemudian juga ada proses, juga ada produk. Nah, di sini dalam sebuah pembelajaran mungkin bisa Ibu memasukkan di bagian konten, produk ataupun prosesnya. Salah satunya pun tidak masalah gitu, ataupun mau ketiganya pun diperbolehkan. Dan hal ini selanjutnya bisa dilanjutkan sama-sama kita untuk menggali pembelajaran kita nanti, yaitu pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kita ya. Untuk tujuannya. Siap. Ya, selanjutnya terima kasih Ibu sudah berbagi dengan kami, kemudian juga sudah menyampaikan segala hal-hal yang kita perlu bicarakan tentang pengembangan kompetensi. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu PP saya, Ibu Evi Sukenti, untuk memberikan wejangan, masukan juga umpan balik dari kegiatan coaching kita hari ini. Silakan Ibu Evi. Baik, terima kasih Bu Siti Royani. Terima kasih dengan Ibu Wildi. Ya. Terima kasih Bu Wildi yang sudah membantu CGP kami, Bu Siti Royani, untuk melakukan supervisi akademik. Semata-mata ini adalah proses pembelajaran dari Bu Siti selaku guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini kita bisa mengambil hikmah ya, untuk lebih bisa melayani peserta didik dengan sebaik-baiknya. Secara keseluruhan tadi kalau saya mengamati, mendengarkan Bu Roy sedang melakukan coaching dengan Bu Windy, ini sebetulnya coaching yang dilakukan oleh Bu Roy sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah dipelajari ya pada modul 2 ya Bu Roy ya. Alur tirta mulai dari tujuan coachingnya dijelaskan apa, identifikasi masalah yang ditemukan setelah Bu Roy melakukan observasi di kelasnya Bu Windy, kemudian juga ada rencana aksi yang harus dilakukan oleh coach sendiri untuk perbaikan proses pembelajaran yang berdampak pada peserta didik, dan tadi sudah juga diyakinkan tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh seorang coach untuk melakukan perbaikan tersebut. Jadi secara keseluruhan coaching yang dilakukan sudah merupakan coaching yang memberdayakan, yang mengandung pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coach bisa menggali potensinya dengan sendirinya dan menyadari apa yang harus dilakukan untuk pengembangan diri ke depan, yang semata-mata tadi untuk memberikan pelayanan terbaik pada proses pembelajaran yang dilakukan di ruang kelas Ibu ya. Kemudian umpan balik, tadi saya mendengar umpan balik yang sudah dilakukan oleh coach ya Bu Siti Roy. Ini sudah ada beberapa umpan balik, mulai dari umpan balik apresiasi ya. Ibu Roy mengapresiasi coach dengan apresiatif ya, dengan kata-kata apresiasi, iya bagus banget, sudah dilakukan hal-hal yang memang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian singkat pembelajaran, sudah menggunakan pembelajaran atau mengintegrasikan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas Ibu. Nah, ini apresiasi yang diberikan oleh coach yaitu Bu Roy kepada coachnya. Kemudian juga selain daripada umpan balik yang mengapresiasi, juga tadi saya dengar ada umpan balik yang konstruktif,
artinya yang membangun untuk perbaikan ke depan, ya. Dan hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk kita melakukan perbaikan. Nggak jadi masalah yang namanya proses pembelajaran harus terus kita perbaiki hal-hal yang memang masih kurang, ya. Tentunya ini menjadi bahan pelajaran juga buat kita, ya, supaya kita bisa menjadi guru yang lebih baik ke depannya untuk melayani anak-anak dengan sebaik-baiknya. Jadi secara keseluruhan Bu Roy, kegiatan coaching sudah berlangsung dengan baik di pasca observasi supervisi akademik yang dilakukan. Terus semangat untuk melakukan hal-hal terbaik, jangan patah semangat untuk terus belajar, ya. Mudah-mudahan ada hikmah dari pembelajaran pada hari ini. Amin, Terima amin. kasih, itu saja barangkali. Tetap semangat juga Ibu, ya. Mudah-mudahan Ibu juga sama bisa bergabung dengan kami di program. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih atas pendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, makasih.